Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Samsuri. Oh, Pak Samsuri. Oh ya, perkenalkan saya Gusti Pak. Ya, Nah, saya Gusti. Saya datang ke sini ke daerahnya Bapak itu untuk melakukan pengecekan pertanian porang. ya. Nah, boleh tahu Pak sudah berapa lama Bapak budidaya porang? Saya budidaya porang 3 tahun sekarang. Oh, 3 tahun. Tapi artinya saya yang sudah mantap betul bahwa mengetahui segala sesuatunya itu 2 tahun. Kalau 3 tahun, yang tahun pertamanya saya masih sedikit ragu. Oh gitu. Hmm, Keraguannya kenapa Pak? Keraguannya ini barang tidak bisa dikonsumsi. Terus masalah pasar, artinya kami belum jelas pada waktu itu toh. Ya. 3 tahun yang lalu. Begitu nginjak kedua tahunnya, informasi saya sudah tahu semua. Terus penggunaan porang ini kita sudah tahu semua. Terus negara penerima porang ini kita sudah tahu. Nah, disitulah sehingga kita mulai budidaya dan mengajak teman-teman. Nah, untuk tahun ini dari 6 desa sekitar desa saya ini sudah menanam serentak. Oh gitu Pak ya. Nah, kemudian tadi Bapak membahasakan negara yang menerima. Boleh tahu Pak negara apa saja yang menerima porang ini Pak? Kalau yang saya tahu Bombay, Arab, India, Jepang, Cina, Taiwan. Oh ya masih ada Pak Pakistan, Ya. Australia, ya. Hmm, Nah, dan yang terbaru itu adalah Amerika Serikat Pak. Ya. Amerika Serikat, itu yang menerima porang. Sehingga pasarnya untuk ke depan itu sudah nggak kewalahan. Iya. Bahkan kita yang akan kewalahan Pak untuk menyediakan Iya, ini gitu Pak untuk ya. menyediakan bahan Menyediakan bahannya. bahan Ya. bakunya ya. Ya. Ya, saya ngopi dulu Pak ya. Ya. Kurang ada kopi. Iya, diminum kopinya. Minum kopi guys. Ya. Kemudian Pak, manfaat porang yang Bapak tahu itu apa Pak? Manfaat porang yang saya tahu untuk lem pesawat, untuk pembungkus kapsul, terus untuk pelekat cat. Nah, jadi kalau apa itu artinya manfaat keseluruhannya bisa ke industri, bisa bahan pangan. Nah, kenapa saya katakan bahan pangan? Karena Poiti yang telah memberikan informasi lewat Metro TV itu hari acara Ikendi, dia membawa contohnya mie dengan dengan tahu. Nah, kemudian saya sedikit masih nyimpan juga tepung dari porang dari Jawa. Oh ya, bisa dilihat contohnya. Bisa Pak? Bisa. Oh ya, saudara, teman-teman yang pengen tahu manfaat porang, ini ada contoh porang yang sudah diolah menjadi tepung. Yang dimana manfaat porang itu 80% untuk bahan makanan. 80% untuk bahan makanan, dimana diantaranya itu ada beras, ada mie, tahu, kerupuk, keripik, steak, kue stick, makanan ringan. Pokoknya yang namanya tepung untuk ibu-ibu pasti tahu deh mau dipakai apa itu tepung. Kemudian untuk tekstil dan industri. Ya. Nah, ini tepungnya, ini tepung dari porang, kayaknya sudah diolah lewat pabrik industri. Ya. Nah, ini kalau yang pernah saya coba 1/4 sendok makan kita seduh dengan air hangat setengah gelas, jadinya setengah gelas. Sudah kayak agar-agar begitu. Oh iya. Jadi sangat cocok kalau ini dicampur dengan es buah. Oh iya. Ya, ini tepungnya ini. Gitu Pak ya. Ini tepungnya dari porang nih. Ya. Ya, itu teman-teman untuk kaula muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berbudidaya porang, itu manfaatnya jelas, pasarnya jelas. Istilahnya kita tidak ada keraguan lagi.
sehingga harga porang untuk kedepannya dia akan meningkat. Ya. Nah, ya. Kemudian Pak, saya dengar kabar Bapak Dirjen katanya sempat kesini Pak ya waktu Hari Pangan Sedunia. Ya. Nah, Ya. bahasa beliau bagaimana Pak? Jadi saya tiba-tiba dikasih informasi dengan keponakan yang ada di Konda bahwa ada Pak Dirjen mau ke rumah Pak Sam. Masalah apa? Hanya melihat porang. Nah, akhirnya 5 mobil datang sini dengan rombongan, dengan pengusaha porang, dengan wartawan, dengan ajudannya Dirjen itu. Saya ditanya, Bapak nanam porang tahu manfaatnya? Yang saya tahu Pak mungkin sebagian. Apa itu? Untuk lem pesawat, untuk pembungkus kapsul, untuk pelekat cat. Oh masih banyak Pak, masih banyak. Jadi bisa untuk bahan industri, bisa untuk bahan pangan. Nah ini Pak porang ini tolong dikasih tahu tetangganya disuruh nanam. Karena porang ini direncanakan berapa tahun ke depan. Indonesia ini sudah merencanakan mau bikin beras dari porang. Katanya Pak Dirjen. Nah, kemudian saya ditanya namanya, anaknya berapa gitu. Nah, Kiranya istri berapa enggak? Enggak. Nah, terus dia bilang ini ekspor porang dari Indonesia, seluruh Indonesia ke negara-negara penerima porang ini belum 10%. Oh begitu Pak, iya belum 10%. Berarti kalau kita gerakkan teman-teman yang ajak nanam, kita masih ketemu harga yang bagus Pak. Oh masih jauh. Masih jauh, belum 10%, berarti 90 lebih kan pasar masih menunggu. Ya. Nah, oh iya. Nah, kemudian saya ditanya budidayanya, terus bagaimana. Saya jelaskan kalau kita nanam umbi Pak itu sebesar telur kayak jempol kaki. Itu kalau 1 hektar butuh bibit 30.000. Karena jarak tanam 30 kali 60. Nah, saya bilang gitu. Nah, terus itu hasilnya berapa, Pak? Ya kalau 2 tahun baru dipanen, menurut pengalaman saya ini umbinya ini ada yang 1 kilo, ada yang 1,5, ada yang 2 kilo. Kalau kita ambil 1,5 pertengahan toh, ya. Kita ambil rata-rata 1,5 kali 30 sekitar 45 ton. Nah, 45 ton kali 3.000. Nah, ini jangka waktu 2 tahun. Jadi hitung-hitungan saya Pak, selama ini dari jenis komoditi saya tanam kayaknya orang yang akan memberikan harapan. Oh, gitu. Nah, saya bilang begitu tau? Ya. Oh betul itu. Tadi kan Bapak bilang 45 ton kali 30.000. Kali 3.000. 3.000. Ya. Oh, saya kira 30.000. Itu berarti 100 berapa itu? Berarti ya uangnya ratusan. Uang. Ya. Itu uang semua Pak ya? Ya. Uang semua. Oh, saya kira ada daunnya. Nah kemudian ini saya yang sudah pernah saya kirim ini. Ya. Kita belum kenal sama perusahaan porang apa itu, hanya lewat budget. Kita minta dikirimi uang, ditransfer lewat BRI. Jadi uang ditransfer dulu, langsung kita beli porang. Nanti setelah porangnya cukup, baru kita hitung uang masuk berapa, hasil pembelian berapa. Gitu Pak ya. Ya, dan kemudian Pak, kalau untuk budidaya porang ini ribet nggak Pak? Kayaknya Kok karena ini porang ini tanaman baru menurut saya. Ya. Kalau dibanding tanaman yang lain, bahasa kasarnya kita buang pun kita berhasil. Kita buang pun tetap kita panen tanpa kita rawat. Gitu. Ya. Nah kemudian porang ini dipanen bukan habis tapi tambah banyak. Gitu. Karena biji katanya itu jatuh tumbuh. Nah, biji katanya itu kalau pohonnya, kalau umbinya itu sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo, jumlah biji kata itu sekitar 35 sampai 36 biji. Oh gitu Pak ya. Nah bagaimana kalau satu pohon seperti itu, baru kalau kita nanam misalnya ribuan pohon, tinggal kita hitung aja.
Jadi kalau memang sudah pernah panen 3-4 kali, menurut pengalaman yang sudah lama nanam porang ini ratusan ton. Ratusan ton ya. Berarti itu yang hasilnya satu umbi bawah Pak ya, umbi produksi yang di tanah. Nah kemudian dengan katak Pak ya. Nah jadi kalau kita tanam misalnya bibitnya berupa umbi kayak sebesar telur, itu belum kita panen tapi kita sudah panen biji katanya. Oh ya sudah hasil. Sudah panen bibit ya. Jadi biji kata itu makin tambah tahun makin tambah banyak jumlahnya gitu. Oh iya. Kemudian biji kata, saya dengar katanya biji kata di sini harganya itu 150 sampai 200 Pak ya? Ya, kalau sudah ready, sudah kering toh. Sudah kering, sudah dorman Pak ya? Ya, siap tanam. Ya, berarti kalau nih Pak, porang ini butuh air enggak? Porang memang kita harus perlu nyiram gitu. Ya, kalau yang nggak tahu kalau budidaya seperti itu, tapi yang saya alami ini bulan 12 kita tanam, bulan 6, bulan 7 mati pohon. Jadi kemarau kita panen gitu. Oh gitu Pak ya. Iya. Ya artinya kalau masalah air ya semacam ya enggak kayaknya. Berarti nggak perlu nyiram gitu Pak? Enggak. Bagaimana kalau kita punya lahan di gunung Pak ya? Enggak perlu nyiram. Iya seperti itu Pak ya. Nah kemudian Pak ini kalau porang ini untuk kedepannya dia satu produktif, menjanjikan, dan kemudian fungsinya sudah jelas, pasarnya sudah jelas. Ya, oke teman-teman, masih adakah keraguan Anda untuk menanam porang? Nah, saksikan tutorial saya berikutnya. Terima kasih. Salam porang Indonesia.